Assalamualaikum. Sebelum menonton video ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Kali ini kita akan belajar mengenai kerjasama dalam melaksanakan kewajiban menjaga kelestarian sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan dengan hati-hati dan bijaksana. Sumber daya alam yang kita miliki harus dilestarikan. Menjaga kelestarian alam merupakan kewajiban kita, baik sebagai individu maupun masyarakat, seperti kerjasama antar anggota masyarakat maupun dengan pemerintah. Ada upaya-upaya atau bentuk-bentuk kerjasama yang dapat dilakukan, antara lain 1. Kerjasama warga masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan. Anggota masyarakat merupakan unsur yang menikmati sumber daya alam, sekaligus unsur yang merasakan langsung dampak jika terjadi kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat berkewajiban bahu-membahu dan bekerja sama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam antar anggota masyarakat, yaitu melaksanakan kerja bakti kebersihan secara rutin. Ya, mungkin di lingkungan kalian telah melakukan kerja bakti, ada yang seminggu sekali atau ada yang sebulan sekali. Itu kita wajib melakukannya. Kita wajib ikut serta untuk menjaga kebersihan di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, saling mengingatkan jika ada yang merusak lingkungan. Ya, misalnya ada seseorang yang membuang sampah sembarangan, maka kita wajib mengingatkan, menegurnya agar tidak mengulanginya lagi. Kemudian melakukan reboisasi di lingkungan sekitar tempat tinggalmu. Jika kalian sulit untuk melakukan reboisasi atau penanaman kembali di sekitar hutan, mungkin karena ada beberapa hal atau jalan yang ke hutan sulit, maka jangan sulit-sulit kalian melakukan reboisasi ke hutan terlebih dahulu. Tapi lakukanlah reboisasi atau penanaman kembali di sekitar rumah kalian. Kenapa? Lingkungan kita yang paling dekat dengan kita yaitu rumah. Maka kita jaga kelestarian lingkungan rumah kita dengan reboisasi dan penanaman kembali, sehingga lingkungan kita menjadi lebih asri dan indah. Kemudian mengelola sampah dengan baik. Ya, kelolalah sampah dengan baik, buang sampah kepada tempatnya. Jika ada sampah yang dapat didaur ulang, maka gunakanlah itu. Atau membuat kerajinan dari sampah-sampah plastik juga bisa dilakukan. Itu lebih berguna dan memiliki daya jual yang baik. Selanjutnya, menyediakan tempat sampah di beberapa titik lokasi penting yang sering dilalui masyarakat. Ya, kita sebaiknya mengusahakan di beberapa titik di lingkungan rumah kita itu ada. Kenapa? Agar kita terbiasa dalam membuang sampah. Ketika kita misalkan beli makanan dari luar, kita makan di jalan, kemudian habis nih, kita kalau lihat orang-orang kan banyak tuh yang buang sampah di mana saja atau di jalan. Tapi kalau ada tempat sampah, kita lihat tempat sampah, kita harus langsung berpikir, oh itu tempat sampah, maka kita akan membuang ke tempat sampah, tidak membuang ke tempat-tempat lainnya. Kalau misalkan di jalan tidak ada tempat sampah, lebih baik kalian simpan terlebih dahulu sampah yang kalian pegang, simpan di tas, di saku. Ketika sampai di rumah, baru kalian buang ke tempat sampah. Seperti itu. Selanjutnya, upaya atau bentuk-bentuk kerjasama yang kedua yaitu kerjasama warga masyarakat dengan pemerintah dalam menjaga kelestarian lingkungan. Kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah dapat dilaksanakan dengan penetapan dan pelaksanaan peraturan dan program-program lingkungan hidup.
Upaya-upaya yang dapat dilakukan dalam menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam yaitu memberi sanksi sepadan kepada perusak lingkungan. Ya, untuk kalian-kalian yang merusak lingkungan, yang membuang sampah sembarangan, yang membuka lahan dengan tidak sesuai dengan aturan, sanksi itu wajib diberikan kepada kalian-kalian yang melanggar. Kemudian memberi hadiah dan penghargaan kepada pribadi ataupun kota yang menjaga kelestarian lingkungan seperti Adipura dan Kalpataru. Lalu membentuk LMDH atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan untuk mengontrol secara swadaya kelestarian hutan. Kemudian menyediakan tempat pembuangan sampah, ya sama seperti tadi, pemerintah wajib menyediakan tempat pembuangan sampah yang baik, tidak mengganggu lingkungan masyarakat atau pemukiman warga sehingga tidak timbul konflik. Misalkan tercium bau busuk dari tempat pembuangan sampah, atau mungkin hal-hal lain, pencemaran lain. Jadi tempatnya itu harus khusus disediakan oleh pemerintah. Selanjutnya, pemerintah daerah berpartisipasi dalam membersihkan sungai dari sampah. Ya, pemerintah daerah dapat berpartisipasi dengan menyediakan alat-alat pengeruk sampah. Karena kalau masyarakat biasanya tidak punya alat pengeruk sampah atau alat-alat besar seperti itu, makanya harus dibantu oleh pemerintah setempat. Kemudian, jika masyarakat dan pemerintah telah melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan, maka manfaat dari lingkungan pun dapat kita rasakan atau kita dapatkan. Manfaat dari lingkungan tersebut adalah hidup aman terhindar dari bencana alam. Ya, hidup aman, hidup bersih, terhindar dari bencana alam. Misalkan hutan tidak gundul, kita terhindar dari longsor. Kemudian sumber daya alam seperti sumber air tetap terjaga. Hewan yang ada di hutan tetap hidup dengan aman. Lalu hasil alam yang melimpah, ya. Hasil alam di lingkungan kita akan melimpah. Kenapa? Karena kita menjaga lingkungan sehingga tumbuh-tumbuhan hidup dengan subur. Sumber-sumber daya alam yang lain juga tetap terjaga. Yang ketiga, hidup nyaman karena lingkungan asri dan udara bersih. Kalau lingkungan kita sudah bersih, kalau lingkungan kita sudah kita jaga, lingkungan kita asri, maka udara bersih pun akan kita dapatkan. Kenapa? Karena tumbuhan dari lingkungan kita itu memberikan oksigen yang baik, yang berkualitas, sehingga udara lebih bersih dan lebih segar. Lingkungan pun menjadi lebih asri dan indah. Keempat, kebutuhan tercukupi dengan baik karena telah disediakan oleh alam. Ya, banyak sekali masyarakat yang memenuhi kebutuhannya dengan mencari tumbuh-tumbuhan di alam, atau mungkin dengan adanya sungai di lingkungan sekitar, yang dimana sungai tersebut ada ikan, kebutuhan manusia pun akan tercukupi. Maka dari itu kita harus menjaga lingkungan sekitar kita. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. Dengan memanfaatkan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat akan meningkat, melebih baik. Kenapa? Karena masyarakat memanfaatkan sumber daya alam di sekitar dengan baik, dengan aturan yang ada. Keenam, sumber daya alam yang terjaga dengan baik menjadi modal pembangunan. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih.